Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Jamilatul Zahra dan ini rekan saya untuk saya wawancarai, dia teman SMA saya. Eh, saya di sini mendapatkan tugas tentang mata kuliah komunikasi pendidikan untuk mewawancarai, tugas mewawancarai lah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kamu, Anda, karena ini teman saya jadi susah ya ngomong formal. Di sini saya mau bertanya, bagaimana dulu kamu menata waktu kamu untuk kegiatan pembelajaran waktu SMA ya, kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan organisasi yang kamu ikuti dulu. Tentunya untuk membagi waktu antara pembelajaran dan organisasi itu sangatlah mudah, karena untuk organisasi sendiri waktunya tidak bersamaan dengan pembelajaran. Karena organisasi itu dilakukan ketika pulang sekolah. Pulang sekolah ya. Nah, kan kayak biasanya tuh murid-murid lain tuh ketika pulang sekolah mereka istirahat ya, maksudnya kan karena dulu kita masuk jam 7 pulang jam 4 lah ya. Nah itu kan mereka pulang istirahat, tapi Anda mengikuti organisasi tersebut, apa tidak merasa badan capek atau lelah pikiran seperti itu? Capek, lelah pikiran itu pasti, cuman karena memang organisasi yang saya ikuti itu berhubung berkaitan dengan hobi saya, jadi saya melakukannya dengan senang hati dan tidak terganggu sama sekali. Ketika bagaimana kalau ketika kegiatan organisasi itu ada acara ya, nah terus tapi Anda di di pembelajaran itu juga masuk gitu loh, maksudnya kayak waktunya bersamaan gitu, gimana Anda cara memilih antara Anda mengikuti kegiatan organisasi tersebut atau mengikuti pembelajaran harian? Jadi gini, di setiap organisasi itu pasti ada yang namanya dispensasi dari ketua organisasi untuk guru pembelajaran di kelas. Jadi untuk hal tersebut tidak jadi kendala ketika kita ada kegiatan organisasi. Baik, kalau semisal itu tentang kegiatan sehari-hari, maksudnya pembelajaran sehari ya. Nah, ketika kalau sedang ujian itu bagaimana? Kan kayak misal kalau Anda mengikut dispen gitu kan, ujian Anda berarti tidak mengikuti. Nah, itu Anda memilih bagaimana? Untuk organisasi yang saya ikuti, mereka itu bisa mengerti situasi dan kondisi. Jadi ketika ujian itu tidak ada kumpulan anggota organisasi. Jadi nanti untuk perkumpulan anggota organisasi itu dilakukan ketika pulang sekolah atau setelah selesai ujian. Terus kalau boleh tahu nih, selain organisasi dulu yang kamu minati itu kan sholawat ya, hobi kamu kan bernyanyi. Nah itu selain organisasi tersebut, apa kamu minat untuk mengikuti organisasi lainnya? Sebenarnya ya, cuman karena memang waktunya bersamaan untuk pertemuan setiap organisasi itu bersamaan, jadi ya pilih salah satu lah. Nah, untuk organisasi yang Anda ikutin itu apa, kayak di sekolah itu kayak organisasi paling aktif atau biasa-biasa saja? Maksudnya kayak kegiatannya hanya di sekolah atau di luar juga? Oke, untuk organisasi yang saya ikuti yaitu sholawat. Kalau dibilang aktif sih nggak terlalu aktif juga, cuman kita juga ada festival di luar sekolah. Salah satunya pernah waktu itu di Mamuju ya. Ada festival Banjari sama Habsyi. Kalau boleh tahu nih, penghargaan apa saja yang organisasi selawat yang kamu ikuti itu pernah mendapat juara apa saja? Ada penghargaan yaitu di kategori Habsyi,
Jadi sekolah kita itu mendapatkan juara 2. Ya. Nah, untuk organisasi kamu sholawat itu ya, kan berhubungan kita dulu di sekolah di MAN ya. Itu apa ya, anggotanya banyak yang meminati atau tidak organisasi tersebut? Untuk sholawat sih lumayan banyak. Nah, untuk organisasi tersebut itu yang memimpin anggota murid, maksudnya kayak murid-murid atau dari pihak sekolah untuk ketua, maksudnya. Kalau ketua organisasinya itu murid. Tapi untuk pelaksanaan festival itu ya pasti guru lah yang ngatur. Ya. Kalau misal nih kamu mengikuti 2 organisasi tapi di beda waktu gitu, kamu terbebani nggak sebagai murid? Maksudnya kita tuh murid yang full day ya, kita Senin sampai Sabtu terus pulangnya sore terus. Nah itu untuk mengikuti 2 organisasi itu kamu merasa terbebani nggak? Semisal seperti itu. Semisal seperti itu, mengikuti 2 organisasi, ya tentunya pasti terbebani lah. Kan capek kan pasti. Ya kalau misal bisa, itu apa organisasi yang ingin Anda ikuti setelah? Yang ingin saya ikuti di lain organisasi sholawat, futsal sih. Wow, futsal cewek ya? Dulu juga saya ingin ikut itu tapi karena punya maaf, improv. Futsal ya, itu termasuk kegiatan olahraga ya? Di bidang olahraga itu pelatihnya, maksudnya peminatnya itu juga ada kah? Banyak, tapi kebanyakan cowok. Untuk ceweknya itu cuma beberapa aja. Nah, untuk futsal cewek itu sering diikut lombakan nggak? Kan ya rata-rata itu kalau ada lomba sepak bola atau futsal itu kan pasti cowok ya. Ini kalau khusus ceweknya bagaimana? Saya kurang tahu, soalnya saya tidak terjun di organisasi futsal. Oh ya, karena dulu kita kan termasuk lulusan corona nih. Kita lulusan corona itu kelas berapa? Kelas 2 habis kelas 2 habis rekreasi ya? 2. Ya, semester 2. Nah, itu bagaimana? Kan kita masa-masa kayak di organisasi itu kan cuma kelas 1 sampai kelas 2 SMA ya. Kelas 3 kita fokus ke Kerja di rumah. bukan, maksudnya kayak ke pendidikan akhir. Nah, kan kelas 2 kita posisi online, daring lah. Nah, gitu gimana organisasinya terus berjalan? Untuk organisasi yang pasti masih berjalan sih, tapi nanti untuk latihan sama kumpulan anggota itu di luar sekolah. Maksudnya di rumahnya pelatihnya mungkin, atau di rumah guru pembimbingnya. Jadi kalau bisa dibilang tetap aktif dan lebih efektif ya, karena kita online ya, jadi bisa kayak ya disambi lah. Jadi organisasi itu bukan nggak bakal jadi kendala dalam kita mengikuti pembelajaran sehari-hari ya. Yang tentu tidak, organisasi itu tidak pernah ya yang namanya organisasi itu menjadi kendala untuk pembelajaran kita. Malah organisasi itu kayak menambah ilmu nggak sih? Ya, berarti kayak tergantung pribadi masing-masing dalam mengatur benar-benar jadwal. Iya, benar. Nah, terima kasih Mbak Hana sudah menjadi partner saya untuk menjadi teman wawancara. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.